Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Apalagi di masa pandemi saat sekarang ini, harus tetap menjaga kesehatan. Dan yang paling penting, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan tetap enjoy belajar daringnya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Revi Halimayuni, Ibu Guru Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Bata, khususnya mengajar kelas 7 dan kelas 8. Dan kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 7, yaitu tentang teks deskripsi. Pembahasan materinya yaitu yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, contoh teks deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Yang keempat, jenis teks deskripsi. Oke, sebelumnya pasti sering dong anak-anak ibu membaca berbagai tulisan. Pada dasarnya, tulisan itu terbagi menjadi dua. Bagian besar yaitu fiksi dan non-fiksi. Tentunya membaca teks fiksi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Tapi bagaimana dengan teks non-fiksi? Jadi ternyata teks non-fiksi ini terbagi lagi menjadi berbagai jenis tulisan, salah satunya teks deskripsi. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang teks deskripsi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu membahas tentang pengertian, contohnya, ciri-ciri, dan jenisnya. Ya, jadi baiklah, sekarang silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Oke, yang pertama, pengertian teks deskripsi. Berdasarkan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Jadi, hal di sini itu bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Apa tujuan teks deskripsi itu? Yaitu menggambarkan bentuk objek, pengamatan sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi apa aja objek yang bisa kita deskripsikan? Yaitu ada 3, ada orang, tempat, dan benda. Jika kamu ingin membuat teks deskripsi, tentu masukkan hal-hal yang sudah kamu amati terlebih dahulu. Misalnya, kamu ingin membuat teks deskripsi mengenai gunung. Jadi, kamu bisa mulai dari kejauhan gunung tersebut berwarna hijau. Warna hijau tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat oleh mata kamu. Jadi selanjutnya kamu bisa jelaskan, misalnya udara di pegunungan tersebut dingin. Ini menjelaskan hal yang bisa kamu rasakan melalui panca indera kamu, yaitu indera perasa. Oke, kita lanjut bagian contoh teks deskripsi. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini tentang sekolahku. Isinya yaitu sekolahku tampak bersih, halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruangan kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat, pintu, dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Jadi contoh di atas jelas merupakan teks deskripsi. Dengan membaca teks tersebut, kamu pasti dapat membayangkan bagaimana bentuk ruangan sekolah dan kondisi sekolah tersebut. Jadi tulisan ini juga biasanya digunakan untuk menulis karya ilmiah. Jangan lupa, saat membuat teks deskripsi, tulis teks ini secara kronologis atau runtut. Jadi ini bertujuan agar teks lebih berstruktur, sehingga orang lain yang membaca tulisan anak-anak ibu gak bakal bingung. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks deskripsi.
ada beberapa ciri-ciri dalam teks deskripsi yang harus anak-anak ibu ketahui. Yang pertama, menjabarkan atau melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat seperti yang sudah dicontohkan tadi. Yang kedua, penggambaran dilakukan secara jelas, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, cirinya yaitu memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang berikutnya, ciri banyak ditemukan frase atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Yang terakhir itu para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Jadi itu merupakan bagian dari ciri-ciri teks deskripsi. Harus anak-anak ibu ketahui ya. Oke, bagian yang berikutnya kita masuk tentang jenis-jenis teks deskripsi. Di sini jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi subjektif, yang kedua objektif, yang ketiga spasial. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks deskripsi subjektif merupakan suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Ingat ya, penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan oleh penulis itu sendiri. Yang kedua, teks deskripsi objektif, yaitu suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan deskripsi objektif. Yang terakhir, teks deskripsi spasial, yaitu objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Itulah merupakan jenis-jenis dalam teks deskripsi. Jadi dari 4 poin yang ibu jelaskan tadi, semoga anak-anak ibu bisa memahami dengan baik apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Sekarang anak-anak ibu sudah mengerti mengenai teks deskripsi. Jadi mulailah berlatih membuat teks deskripsi agar anak-anak ibu terbiasa supaya makin paham dan semakin bisa dalam membuat teks deskripsi. Oke, kali ini ibu akan berikan penugasan untuk anak-anak ibu, yaitu anak-anak ibu buat satu contoh teks deskripsi yang objeknya berkaitan dengan sekolah. Berarti itu merupakan tempat. Oke? Tugasnya membuat satu contoh teks deskripsi yang objeknya berkaitan dengan sekolah. Minimal anak-anak ibu buat 2 paragraf saja. Oke? Jadi kalau tidak paham boleh langsung tanya ke guru, ke ibu lewat WA. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut materi berikutnya minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.